Lu. Ada nggak sih nih orangnya? Ada, Pak. Ada ini semua. Present something else. Masukin soundnya ini. Sound cam accompaniment. Oke. Oh, bukan ya? Nanti bisa di ini aja, maksudnya kalau mau lihat lebih lanjut bisa dilihat aja. Cuman ini saya lihat dua video. Yang pertama ini adalah dasarnya kultur aseptik, ya aseptik teknik, sel culture basic, karena memang dasarnya sel kultur itu ya kerja aseptik. Aseptik itu berarti dia apa? A itu kan tidak aseptik itu ya pokoknya bersih lah gitu bahasa sederhana. Kalian udah pernah kalian belum ada ya praktikum biologi nggak ada ya yang kerja sama bakteri pakai bungkusan itu nggak ada? Nggak ada. Karena itu sebenarnya teknik aseptik itu di situ belajarnya. Jadi mau belajar pakai bakteri, kalau udah pernah pakai itu tuh kesini mah sama aja praktisnya. Tapi ini kok dia gitu. Successful cell culture depends heavily on keeping the cells free from microorganism contamination. This can be accomplished with proper knowledge of sterile environments, working slowly and deliberately, and following all of the guidelines for sterile technique. Always wear basic personal protective equipment, or PPE, when working in the laboratory. Talk to the safety team at your institute for your required PPE. Also, remember to review the MSDS information before working with any media or reagents. Wear closed-toed shoes and clothes that cover your legs. Washing your hands before handling cells or performing culture work removes bacteria and microscopic dead skin particles. Dead skin cells can be a potential source of contamination. A 70% ethanol wash kills microorganisms that could contaminate the cultures. Cleanliness is one of the most important parts of sterile technique. Always clean the hood before and after use. Spray. Jadi memang karena kita depannya aseptik, jadi sebelum kita kerja semuanya itu dibersihin. Tangannya kita cuci tangan atau kemudian kita pakai glove gitu. Terus biasanya selalu pakai ada apa? Jas lab, tapi jas lab itu beda gitu ya, bukan beda jenisnya tapi dibedakan antara kerja di sel kultur sama di mana. Karena kalau dipakai juga untuk kerja yang lain kan berarti kan dia expose ke nggak tahu apa kan. Jadi biasanya jas lab yang dipakai buat sel kultur itu cuma dipakai di ruang sel kultur, jadi nggak dibawa kemana. Terus disemprot alkohol, biasa sterilisasi, pasti begitu depan. Dan ini adalah biosafety kabinet yang ini. Mungkin kalian pernah tahu laminar itu kan, laminar perlu pada prinsipnya sama, cuman bedanya beda aliran udaranya. Kalau laminar yang di mikrobiologi dasar itu yang buat bakteri itu dia tuh cuman keluar kalau nggak salah udaranya. Sedangkan kalau di sini dia udaranya pokoknya yang tengah itu bersih. Jadi udaranya tuh ke sana masuknya. Jadi nggak keluar, karena keluar membahayakan orangnya sebenarnya. Sedangkan biasanya kalau BSC ini kalau untuk kultur sel mamalia ada namanya BSC kelas 2, baru saya kabinet kelas 2, nanti kalian cari aja
biosafety cabinet itu kelasnya ada berapa sih? Ada yang buat bakteri, ada yang buat selama mamalia, ada yang buat virus, itu beda tipenya. Tapi pada prinsipnya umumnya cuma beda di aliran di data. Karena kalau biosafety cabinet yang buat virus tentu saja beda, dia nggak kebuka gini, dia tangannya masuk datanya ke sana sama ke sana. Jadi kita kerjanya di tengah, kita lap ini udah tanya jalan, kalau itu udah semua jalan bisa kerja. Alcohol should not be used in any area where a flame is being used due to the fire hazard. The outside of containers carry dust and contaminants. Remember to clean each item placed in the hood with ethanol. You may choose to spray the item before placing it in the hood or immediately after, as demonstrated. As you clean the item and place it into the cell culture hood, put it in the correct position. Enter the hood with your hands in a forward motion. Try not to sweep across the front and disrupt the airflow. Proper setup of the cell culture hood includes not overcrowding the work surface. Not only does this increase the risk of contamination through accidental touching, but it also interrupts the airflow through the chamber, which will not maintain the sterile feel. For the same reason, it is important to keep the front sash in the lower position when working. The basic idea is to keep your media and reagents sterile by only touching them with sterile objects. Using sterile media, reagents, and supplies is a big step in keeping your cultures free from contamination. Notice how the cell culture hood is set up to make the following actions easier. The pipette aid is on the right side, so you can easily control the pipetting in your right hand. Reagents are in the center back, so you can easily open the bottles and pipette from them. It is very important to have the setup in this manner, so you're not crossing your hands or supplies over top of sterile items. We'll now demonstrate the basic technique of handling a pipette and a bottle of medium while aseptically supplementing DMEM with non-essential amino acids. When opening the pipette package, be sure the pipette does not touch anything non-sterile. Grasp the pipette high on the neck. Insert the pipette into the pipette aid. Turn the desired measurement marks toward you and then discard the wrapper. Discard any pipette you accidentally contaminate. Only open your media, reagents, and supplies in the cell culture hood. Opening these items outside the sterile field will result in contamination. When holding the cap, it is important not to touch the inside edge, or you could contaminate it. Replace the cap as soon as possible. If you must set the cap down in order to free your hand, set it down with the interior surface facing down. When pipetting, try not to touch the pipette to anything non-sterile, particularly the outside of containers, or contamination could result. Each pipette should be used one time and discarded, or washed if using glass pipettes. Reusing pipettes by dipping directly into another media bottle or by leaving it standing in a media bottle increases your chances of spreading contamination. Nah, jadi dasarnya itu kalau untuk aseptik gitu, cuman ya kalau anak baru tuh biasanya disuruh buka tutup tabung 15 mili 50 mili pakai satu tangan, karena memang kalau kita harus buka terus pakai dua tangan kan ribet ya. Jadi biasanya buka pakai satu tangan, buka capnya, masukin pipet atau apa, jadi tangannya nggak mesti berjabatan buat ngerjain satu hal gitu. Yang tangan kanan biasanya tergantung orangnya gitu, kalau kidal dia pakai pakai tangan kiri gitu. Teman saya ada sebelah pakai tangan kiri. Tapi itu basicnya untuk aseptik dan tidak disarankan sebenarnya tangannya untuk begini gitu, melintas dan melewati benda-benda steril yang dari tengah itu tidak disarankan. Walaupun bisa-bisa aja gitu, maksudnya ya kan kalau hoodnya pada prinsipnya penuh susah juga gitu. Sama sebenarnya dalam peletakan ini pun si bolong-bolong ini nih, si bolong-bolong udara tadi itu jangan sampai taruh di situ, bendanya jangan ditaruh situ karena nanti ngangin udara, flow-nya nggak beres, jadinya kontaminasi kan gitu kan. Itu basic aseptiknya. Ini adalah dasar. Ini dia bikin video lagi tentang packaging itu subkultur. Jadi dia udah punya sel yang sudah tumbuh terus penuh, terus dia mau pindahin ke
ke wadah lain, ke plate lain gitu. Biasanya yang ditanam lagi lebih sedikit jumlahnya. Misalkan di sini kita ngambil 1 mili, hasil akhirnya yang ditanam lagi bisa cuma 100 mikro atau 200 mikro, terserah mau dipakainya kapan. Tapi ini juga beda-beda. The growth of cells in culture follows a standard pattern. A lag after seeding is followed by a period of exponential growth called the log phase. Cells should be passaged when they cover the plate, or the cell density exceeds the capacity of the medium. Ini juga sebenarnya kalau dulu saya dapatnya dari mikrobiologi semuanya ini, itu jadi numbuhin bakteri, karena mereka juga semua punya kurva kayak gini, kurva lag, kurva log, kurva bagian lag, log sama yang stagnan itulah gitu. Ini stagnan kan, ini stagnan, udah landai gitu, udah nggak naik lagi. Jadi ini lag ketika dia adaptasi, begitu kita masukin mikroorganisme ke media baru, ke tempat tumbuh baru. Ini adalah ketika dia sudah mulai tumbuh gitu, duplikasi, membelah gitu, membelah sel. Ini ketika dia sudah penuh gitu. Atau udah penuh gitu. Jadi kalau dia udah penuh, biasanya pertumbuhannya tuh menurun. Dan biasanya kita maunya ketika kita pakai itu, tergantung juga sih sama penelitiannya. Biasanya kita pakainya di sini gitu. Jadi kita kalau pakai di sini itu tuh biasanya selnya udah ada yang mulai mati atau apa kayak gitu. Makanya kita biasanya pakainya di sini yang normal. Tapi ya balik lagi tergantung dari penelitiannya apa, karena kadang ada juga orang yang mau pakai yang ada di sini. Tapi ini basicnya. Jadi ketika dia penuh, sebelum penuh, berarti selnya masih di sini, state-nya. Di sini kita subkultur, makanya di sini subkultur. Karena ketika dia penuh, jadi misalkan nanti siapa tahu kalian ada yang MBKM, kalian tuh semester berapa sih? 5 ya? Jadi kalau ada yang MBKM di BRIN, kayaknya banyak kakak tingkat kalian MBKM di BRIN kerjanya kultur sel gitu. Tapi pada prinsipnya saya salah share. Belum, nanti kita balik lagi ke videonya. Jadi pada prinsipnya misalkan ini adalah plate-nya gitu ya, buat numbuhin selnya. Ketika dia penuh, kayaknya kemarin juga saya ada ngomongin ini ya, pas saya salah ingat. Ketika dia penuh, sampai, jadi udah, kalau kita lihat tuh udah isinya tuh sel semua, nggak ada tempat kosong gitu. Itu biasanya sel tuh kalau dia sel normal ya, bukan sel kanker. Kalau sel normal itu dia ada namanya contact inhibition. Contact inhibition. Jadi begitu dia sentuhan sama sebelahnya, dia akan entah melambat atau stop membelah gitu. Karena dia tahu udah penuh nih gitu. Jadi kalau dia udah dempet-dempetan, dia akan melambat pertumbuhannya. Makanya grafiknya tadi begini gitu. Nah di sini tuh dia udah penuh gitu. Nah kita maunya biasanya yang dipakai itu sebelum penuh, dan kalau kita mau maintain sel cuman untuk cuman buat dikultur dulu aja, belum mau dipakai gitu, biasanya kita setup begini. Jadi jangan sampai dia penuh terus akhirnya melambat gitu. Jadi kita maunya dia masih di 80% konfluensi biasanya kita bilang. Jadi 80% full di sini. Jadi konfluensi itu seberapa penuh si selnya itu, seberapa dia memenuhi ruang tumbuhnya, itu konfluensi. Biasanya kita untuk passaging itu 80%. Di mana-mana gitu. Kadang ada yang 70 gitu, cuman kalau 100 tuh tidak disarankan. 90 juga sebenarnya kadang penuhan gitu. Kalau kalian bingung gimana Pak nentuin 80, 90, 70, itu nanti ya kalau kalian udah ketemu benerannya aja, karena memang itu kan ini ya kita ngamatin sel kan langsung pakai mikroskop terus langsung nentuin ini penuh apa enggak gitu. Jadi memang
lebih enaknya kalau udah pas pertama kan sama orang gitu kan, terus nanti dikasih tahu ini yang penuh loh, ini yang 80 gitu. Biasanya gitu biar konsepnya sama. Itu kalau udah selnya udah kalau udah penuh, udah tahu gitu, nah dia Maintaining log phase growth will maximize the number of healthy cells for your experiment. Before retrieving your flasks from the incubator, sterilize the hood and have all required supplies at hand. dulu, masukin semua yang Examine your diperlukan. culture carefully for signs of contamination or deterioration. Handle the cells with care during transport. Nah, jadi pertama tentu saja kita lihat dulu di mikroskop kan gitu kan ya. Kayak tadi tuh mana? Tadi ada. Nah ini. Ya mikroskopnya tentu saja beda-beda gitu ya. Ini ada dia mikroskopnya bukan yang biasa kalian lihat. Tapi ini pada prinsipnya ini layarnya gitu kan. Nanti dari sini dilihat udah penuh belum sih gitu. Nah, udah ini belum sih. Udah bisa dipasang juga. Udah perlu dipasang juga sih. Jadi kalau udah penuh dia bisa pasang. Tilted. Complete Tapi dissociation is necessary. Do not leave the dissociation reagent on too long, especially if you're using a reagent other than triple. You may choose to manually break up lingering clumps by repeatedly pipetting warmed medium over them. A single cell suspension is important to achieve complete dissociation is necessary from the substrate and will move cells have released from the detach. Completely cover triple express. Remove cell to aspirate S. Pipette. Nah ini, jadi sel itu kan ada dua jenis ya, bisa dibagi jadi dua jenis. Yang satu itu sel yang nempel ke tempat tumbuhnya, sama sel yang nggak nempel. Adherent itu maksudnya dia nempel, adherent kan gitu kan. Ada yang namanya suspension cell. Suspension cell berarti dia bentuknya suspensi, dia nggak nempel. Kalau yang itu gampang, nggak ada apa-apain. Cuman kalau yang nempel ini, kalau kita mau tumbuhin atau pindahin ke tempat lain, berarti kan kita butuh lepasin dia dari tempat tumbuhnya dulu. For adherent cells, remove the spent medium from the flask using a sterile pipette. Jadi ya dibuang dulu medianya, sisanya. Rinse the cells with a balanced salt solution such as DPPS. Make sure to use a salt solution without calcium and magnesium, as these may inhibit your cell dissociation reagent. Gitu, dibilas pakai PBS, fosfor. After rinsing the cells, remove the salt solution. Each time you aspirate liquid off the cells, place the next solution on quickly. Add your cell dissociation reagent to remove cells from the plate. Habis itu, gitu habis dicuci kita masukin namanya di sini dibilangnya dissociation reagent, tapi pada prinsipnya dia untuk melepaskan sel yang nempel gitu. Jadi kalau sayangnya tuh kalau di situ ada bisa ini. Jadi kalau di mikroskop gitu, biasanya kalau kalian lihat sel nempel, entah dia bentuknya begini, bisa begini, terserah lah bentuknya apa gitu. Ketika dia nempel ya adherent. Nah, ketika kita disosiasi, kita kasih dissociation reagent, nanti dia tuh akan jadi bulat. Jadi kalau selnya itu belum nempel, dia tuh bentuknya bulat biasanya. Gitu. Nanti kalau udah bulat, dia lepas gitu kan. Jadi itu sebenarnya fungsi dissociation agent. Makanya nanti dia kan di akhir ada dikasih lihat lagi pakai mikroskop. Tuh. Use just enough solution to cover the cell sheet. Jadi pada prinsipnya dissociation agent ini di sini contohnya pakai triple atau mungkin kalian pernah dengar trypsin gitu ya, enzim trypsin itu juga dipakai buat dissociation agent. Ada lagi yang lain cuttase releaser, banyak lah jenisnya. Tapi yang di sini yang umum sekarang pakainya triple karena dia lebih gampang penyimpanannya. Tapi karena dia judulnya adalah dissociation agent, jadi dia tuh kayak membuat sel itu nggak nempel. Dia tuh
sel itu kan nempel karena ada interaksinya gitu ya antara selnya dengan wadahnya gitu. Nah, dengan kita ngerusak interaksi itu sebenarnya itu tuh juga ngeganggu selnya. Maka sebenarnya si dissociation region ini itu sebenarnya nggak nggak ada efek jeleknya juga sama selnya. Makanya kita nggak boleh lama-lama Gentle ditaruh di situ. dissociation reagent, such as Ya, Triple Express, 15 to avoid menit damaging udah your apa-apa. cells during Jangan dissociation. dibiarin sejam gitu di dalam cairan Make sure itu. that the solution completely covers the cells. You may want to tap gently on the plate to help the cells detach. Nah, habis ini gitu, Use a mic habis ditaruh itunya cairan disosiasinya itu sebenarnya tergantung dari jenis selnya. Ada yang ditunggu 5 menit di inkubator, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, tergantung dari selnya. Karena dia kemampuan nempelnya tuh beda-beda. Seberapa cepat dia lepasnya tuh beda-beda. Terus ada yang ditaruh di inkubator langsung, ada yang ditunggu 30 detik terus dibuang dulu cairannya baru ditaruh di inkubator, macam-macam lah pokoknya. Nanti pada prinsipnya kalau kalian nge-lab gitu ya, nanti pasti diajarin sama orangnya gimana yang umum di situ gitu. Tapi pada prinsipnya tahapannya tuh sama semua stepnya, cuman beda teknisnya aja. microscope to confirm the cells have released from the Nah, flask. jadi di sini yang tadi saya bilang dia lihat kalau udah bulat-bulat berarti dia udah lepas. Kadang juga kita tadi dibilang kan di tap kan, jadi kayak digini-giniin. Terus nanti di mikroskop kalau kita geser kelihatan dia tuh udah lepas, jadi dia gerak sel. They will start to appear round as they release from the substrate and will move or slide when the flask is tilted. Complete dissociation is necessary. Do not leave the dissociation reagent on too long, especially if you're using a reagent other than triple. You may choose to manually break up lingering clumps by repeatedly pipetting warmed medium over them. A single cell suspension is important to achieve an accurate cell count. If you are using trypsin, the collection medium will need serum, or you'll need to use a trypsin inhibitor to inactivate the trypsin. If you're using triple, inactivation is achieved by dilution alone. No serum is needed. Transfer the cells to a conical tube and centrifuge to remove any residual dissociation reagent. The speed... Ya, jadi biasanya karena dia dikasih dissociation reagent, terus saya bilang tadi kan juga dia nggak begitu bagus kalau selnya di situ. Terutama kalau kita pakai trypsin gitu ya, pakai trypsin itu termasuk yang paling kasar, paling nggak bagus buat sel, paling nggak enak lah buat sel. Jadi habis itu biasanya kita centrifuge biar berkurang lah jumlah trypsin yang tersisa di media. Baru habis itu kita tanam lagi. Tapi pada prinsipnya kalau dia bilang harus sampai single cell, maka itu tergantung dari kalian mau ngapain. Kalau mau dihitung silahkan gitu. Kalau mau cuma dipanen ngapain gitu. Cuman mau dibuat sampel protein atau apa ya nggak perlu sampai single cell. Yang penting lepas. Tapi kalau kalian mau hitung jumlah selnya, maka dia harus disosiasi sampai single cell. Pakai resuspensi gitu, tinggal pipet naik turun. Speed and time of centrifugation will vary based on your cell type. After centrifugation, you should have a well-formed pellet. Ya, jadi habis disentrifugasi nanti selnya numpuk di bawah. Ini kan kelihatannya ada warna agak putih ini. Di bawah. Ini selnya sebenarnya. Tentu saja ini akan ditentukan banyak enggaknya peletnya. Ini namanya pelet gitu ya. Ini namanya supernatan. Banyak enggaknya peletnya tentu saja tergantung dari jumlah sel yang memang ada di situ. Kalau kamu pakai peletnya kecil ya otomatis kadang peletnya tuh tipis banget kelihatan gitu. Tapi ada, yakin aja ada. Kalau peletnya gede ya bisa penuh bisa. Karena ukuran pelet kan juga beda-beda. Udah gini dibuang. Remove the medium from the centrifuge tube with a pipette and discard the medium into a waste container. Try not to disturb the pellet. Resuspend the pellet with warm, complete growth medium. Gentle pipetting will disperse the cells to ensure a homogeneous solution of single cells. Remove a small sample for cell counting. Pakai cylindrical pipette. Trypan blue is used when counting cells to indicate the ratio of live to dead cells. The stain turns dead cells blue,
but healthy cells with an intact membrane will remain white or colorless. Jadi dia pakai namanya trypan blue. Trypan blue itu suatu zat pewarna yang bisa masuk ke dalam sel kalau selnya itu mati karena membran selnya rusak. Jadi senyawanya bisa masuk ke dalam sehingga dia warnanya biru. Ini biru. Gitu. Kalau dia hidup, maka trypan blue-nya nggak bisa masuk, dia tetap putih. Gitu. Nanti kita tinggal ngitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu ngitung sel. Tapi sekarang udah ada juga alat otomatis counter, automatic counter. Jadi tinggal kita masukin slide-nya nanti ngitung sendiri. Kalau ngitung begini, kalau cuma segini sih nggak apa-apa gitu ya. Cuman kadang ada yang full banget. Jadi hitungannya tuh bisa sampai ratusan gitu kan. Capek ya. Makan waktu. Tapi ya tergantung. Using the microscope, count the total number of cells and the number of dead or blue. Kalau di sini anak mahasiswa S1 sama S2 nggak boleh pakai yang otomatis. Harus manual. Count the total number of cells and the number of dead or blue cells. Based on your cell count, determine how much additional fresh medium to add for optimal seeding density. Add the required. Ya, teorinya mungkin begitu, cuman pada praktisnya kalau di sini, kalau kami juga, saya di BRIN juga dulu, kalau subkultur itu cuman, ya kalau flushnya ukuran segini, medianya kita masukin sekian. Gitu. Selnya kita masukin berapa, tergantung kita mau pakainya kapan, aplikasinya buat apa. Gitu. Tapi biasanya tergantung ukuran wadahnya yang kita pakai, maka medianya ngikut. Misalkan kita pakai flash, ini flash 25 kayaknya, biasanya dimasukinnya cuma 4 sampai 7 mili gitu. Kalau saya nggak salah ingat. Karena saya sekarang jarang pakai flash. Gitu. Kalau dia flash yang gede yang 75 itu bisa sampai 15 mili media. Gitu. Tapi itu kita nggak kita ganti-ganti per required medium. Mix the cells gently and pipette the solution into fresh flasks. Cap the vented caps on your flask tightly. If the caps are not vented, cap loosely. This keeps contamination out while allowing adequate gas exchange. Use a north-south, east-west motion to evenly distribute the cells and transport the flasks to the incubator. Kalau di mikrobiologi dasar gitu ya, kita tuh diajarinnya bikin angka 8. Jadi kalau habis dimasukin gitu yang baru, nanti kita gerakin plate-nya. Jadi tangan kita tuh ini misalkan ini plate, ini tangan kita di sini gitu, kita taruh di atasnya atau di sampingnya lah, pokoknya dipegang gitu, terus kita bikin angka 8. Pakai plate itu beberapa kali. Jadi dengan membuat angka 8 nanti si selnya akan terdispersi secara merata di seluruh plate-nya kayak gitu. Ya. Yeah. Nah, kalau suspension cell tuh lebih sederhana karena dia tinggal di bit aja. Karena sama aja sebenarnya. Nah, ini yang otomatis. Ya. Kalau dia suspensi kan berarti kita nggak perlu pakai triple. Dia udah lepas. Ya, tinggal centrifuge, dihitung. Kalau kalian pikir wadahnya harus begini, yang enggak pakai flash tadi juga boleh. Gitu. Kalau kadang ada yang ada stikernya, ada yang enggak. Gantung dari kalian mau ngapain. Apa itu basicnya? Basicnya tuh ada, kalau basic cell tuh ada itu aseptic, passaging, nanti ada cryo sama towing. Jadi kalau kita mau nyimpen di es gitu, dibekuin gitu. Terus itu sebenarnya basicnya, nggak ada yang lain. Dan kalau sampai sini sebenarnya basicnya belum saya pindah tadi ya, salah saya. Harusnya saya ganti lagi. Iya, tapi basicnya itu aja sebenarnya. Sayangnya memang saya nggak tahu, cuman dari terakhir saya di sana di Tera, kami masih coba beli
BSC buat kita sendiri, tapi masih belum dapet. Di biologi ada sebenarnya, di biologi, cuman mereka pakai buat tanaman, sel tanaman gitu. Kalau kalau kami kan ngapain pakai sel tanaman gitu kan? Ngapain kerja sama tanaman? Nggak ada yang kerja sama tanaman gitu. Bu Endah kan bukan, Pak Atta juga bukan. Itu nggak ada yang kerja sama tanaman. Mau pakai sel mamalia atau sel kanker nggak mau, mereka nggak boleh. Tapi itu basicnya, cara ngejain sel kultur. Nanti kalau kalian lihat-lihat pelatihan tuh mahal, soalnya mahal tuh segitu doang sebenarnya. Jadi nggak ini. Kalau kalau ada alatnya mendingan training sendiri, karena Bu Endah tuh harusnya, karena kerjanya sehari-hari dulu zaman S2 dia itu gitu, jadi udah jago lah gitu. Maksudnya harusnya praktikum di kampus juga cukup, kalau setara lah sama pelatihan workshop itu sebenarnya. Kalau kalian lihat ya pelatihan workshop kultur sel dan kawan-kawan tuh kayaknya mahal banget, itu 5 juta berapa. Tapi memang bahannya mahal sih, lebih ke situ. Media tuh mahal. Terutama kalau media kayak tadi, media botolan instan itu. Karena ada yang bikin sendiri juga medianya. Itu lebih murah. Oke, itu prolognya. Karena saya kemarin menjanjikan memberikan mengasih lihat itu, biar kalian ada gambaran sebenarnya kultur sel itu gimana. Jadi kalau kalau kemarin materi sebelumnya tuh kita bilang kita nambahin growth factor atau protein matri selular, jadi cuman kita masukin aja ke medianya gitu. Selesai. Terus kalau dilihat kemarin tuh ada, oh dia mempengaruhi diferensiasinya, jadi itu dilihatnya bisa dari mikroskop tadi gitu. Oh dia mempengaruhi proliferasinya, berarti kurvanya tadi leg log apa ya yang atas tuh? Saya lupa yang atas namanya. Itu akan berubah gitu. Apa jumlah duplikasinya juga berubah. Jadi seberapa cepat gitu. Jadi bisa jadi kalau tadinya begini gitu, nanti ketika dikasih suatu senyawa yang menghambat, dia jadinya lebih landai gitu naiknya gitu. Lebih lama gitu sebenarnya. Kan bisa dilihat dengan cara dihitung atau berdasarkan ya cuman citra mikroskop aja buat dilihat jumlah selnya. Bisa kan difoto terus nanti dihitung pakai software image atau apa gitu. Tapi itu pada dasarnya gampang kan, jadi kalau mau kita masukin apa tinggal masukin aja. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Kelihatannya gampang memang, cuman kemarin tuh teman saya bahkan yang di Indo, di dosen di Indo, bukan di ITERA, dia tuh laporan selnya kontam terus katanya. Karena bukan dia yang ngejain. Terus saya bilang kenapa kamu kasih tahu orang? Ngejain aja sendiri kalau memang. Karena pada prinsipnya orang yang baru ngejain tuh harus didampingi dulu sebentar gitu ya, entah seminggu 2 minggu, biar yakin bahwa orang ini kerjanya benar, aseptik gitu. Karena kalau kontam terus inkubatornya bareng-bareng, punya kita juga kontam kan gitu. Mau gimana gitu. Jadi kontam tuh ya sering lah gitu. Terus makanya sebenarnya kalau saya melihat anak teknik gitu ya, antara kalian kerja dengan misalkan penelitian dengan merangkai alat gitu, sama kerja kultur sel. Ini tuh masalahnya banyak. Jadi saya juga sempat penelitian sebulan itu nggak bisa ngapa-ngapain karena selnya kontam terus nggak bagus, nggak ngapa-ngapain. Kalau yang ini kan ya paling asal bahannya ada atau apa kan jalan kan gitu kan gitu. Bisa ditinggal tidur gitu, bisa tinggal liburan. Kalau ini enggak. Kalau kalian punya sel di inkubator ya harus dicek terus gitu. Ya bisa sih 3 hari ditinggal tuh bisa, cuman untuk pokoknya tergantung dari selnya gitu. Ada yang sampai 3 hari baru 80% baru butuh dipasas, jadi butuh di subkultur. Ada yang enggak gitu, ada yang cepet banget. Makanya kalau ada sel di inkubator ya nggak libur lah gitu, ya harus dicek gitu sesekali untuk di maintain begitu. Makanya kadang kalau lihat orang yang teknik
Saya sebenarnya enakan mereka gitu kalau buat saya gitu ya, penelitian. Faktornya tuh lebih sedikit faktor yang tidak bisa dikendalikan, karena kontaminasi tuh bisa kita kendalikan, cuman kalau ya kadang kejadian aja, sulit. Oke, itu prolognya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Materi minggu ini sebenarnya ngomongin kerusakan jaringan. Cuman mungkin kalian juga udah pernah ngomongin ini ya, zaman SMA kali ya. Ada kan ya? Apa? Penyembuhan luka kayak gitu-gitu ada kan ya? Tapi ini tujuannya mampu menjelaskan kerusakan jaringan, maksudnya jenis-jenis kerusakan jaringan tuh apa aja sih? Karena jaringan rusak kan nggak sama semua ya. Menjelaskan tahapan perbaikan jaringan pada penyembuhan luka. Jadi ini pada prinsipnya cuma non healing biasa. Cuman yang banyak jenisnya itu yang ini, kerusakan jaringan. Sebelum masuk ke situ, tentu saja kita jaringan itu apa aja. Tapi pada prinsipnya, kalau kalian ingat di biomaterial juga kan sebenarnya ketika ngomongin tissue replacement cuma ada dua kan, soft tissue sama hard tissue. Ini juga sama sebenarnya. Ada soft tissue, ada hard tissue. Soft tissue di sini ada kulit, contohnya. Kulit itu peranannya apa? Peranannya estetika. Pertahanan tubuh dari kotoran dan mikroba. Jadi ini sifat, karakteristik, fungsi ini penting ketika kalian nanti mau bikin mau engineer lah gitu, tissue replacement yang baru gitu, artificial atau enggak, karena mereka nanti harus punya karakteristik yang mirip kan gitu kan. Tapi itu mungkin ya balik ke anvis gitu, anatomi dan fisiologi jaringan, karena sama aja gitu. Dia ada dua, epidermis dermis. Ini harusnya ada punya di anvis ya, jadi kita skip aja. Ada banyak isinya gitu. Di sini ada saraf, ada jaringan keringat, ada pembuluh darah, ada otot, apalah. Jadi tergantung dari rusaknya juga, itu akan beda-beda nanti. Karena kalau cuma ada rusaknya cuma di sini, nggak apa-apa gitu maksudnya. Kalian pernah nggak sih iseng gitu, maksudnya kalau dulu saya pernah soalnya iseng. Jadi kalau ada di jari itu kan di pinggir-pinggirnya kan ada kulit mati ya. Jadi dulu saya tusuk pakai jarum pentul ya, jarum yang ada kepalanya itu. Ya tusuk terus jarumnya nempel gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, karena memang kulitnya udah mati gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak luka sebenarnya dia. Bolong nembus aja apa-apa. Terus ya gitu, karena memang ya kulitnya udah mati gitu. Atau kalau kalian cuman di beberapa bagian kulit gitu ya yang memang tebal, di kaki misalkan, di tumit gitu kan, tumit kan biasanya lebih tebal ya. Itu tuh kalau ada kena benda tajam gitu terus kebelah tuh nggak apa-apa sebenarnya dia, asal tidak terlalu dalam ya, nggak berdarah, karena memang dia bagian epidermis ininya tuh lebih tebal, kadang di atasnya ada kulit mati malah gitu kan, yang lebih keras gitu, jadi nggak apa-apa. Jadi walaupun itu rusak, dia ya nggak ada wound healingnya juga, itu cuma keganti aja udah. Kecuali kalau rusaknya sampai sini gitu, itu baru beda. Jadi degree kerusakannya juga beda-beda. Terus ini ada tulang, ini yang gampang ya, kulit dan tulang. Fungsinya ini melindungi organ bagian dalam, organ vital, menghasilkan gerakan yang disebabkan oleh otot. Lalu ada sendi. Sendi ini masih masuk ke dalam hard tissue. Ada macam-macam bagian dari tubuh yang menghubungkan dua tulang dan memungkinkan terjadinya pergerakan. Tergantung jenis pergerakannya. Jadi bisa dong Pak. Ini kan kalau misalkan kita, lututnya kan banyak ya lutut rusak gitu kan. Terus kita ganti pakai lutut buatan Mbak.
lutut buatan tapi sendinya kita bikin yang begini, Pak. Nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Cuman nanti orangnya mungkin lebih susah berdirinya kali, kakinya muter. Nah, bisa-bisa aja gitu. Nggak tahu mau ngapain. Lalu ada tulang rawan, cartilago, jaringan ikat yang kuat dan fleksibel, berfungsi untuk peredam kejut, guncangan, mencegah, mengurangi atau mencegah gesekan antara tulang saat pergerakan sendi. Tempat melekatnya tendon atau otot. Lalu ada otot. Otot itu untuk bergerak gitu kan, sama untuk membantu mempertahankan postur tubuh. Kalau kalian udah dapat Anvis 4, Anvis 2, sorry, yang di semester 4, kan ada ya, apa, dulu sih ada, nggak tahu kalau sekarang. Ada mempertahankan postur, gimana caranya otak mengirimkan sinyal untuk mempertahankan keseimbangan, itu kan ada ya. Kontraksi dan relaksasi untuk pergerakan tubuh atau fungsi tubuh lainnya. Lalu ada tendon, jadi otot ke tendon, tendon ke tulang rawan dan kartilago. Tempat melekatnya tendon atau otot. Menghubungkan otot pada tulang. Jadi ini ototnya, ini tulang. Nah, ini dia bisa mengalami inflamasi, jangan-jangan inflam Achilles tendon. Ada ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi ini apa, kayak selubung ini, nah ini ligamen. Dia bisa sobek tentu saja. Ini perbedaannya gitu ya. Tendon itu adalah menghubungkan tulang dengan otot, sedangkan ligamen itu adalah menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi bedanya itu. Ini tulang dengan tulang, ini tulang dengan otot. Ini adalah yang letaknya ada di antara sendi. Tendon itu dia tidak se-elastis itu. Jadi dia inelastis, tapi kuat gitu kan ya. Ligamen itu lebih elastis. Nah, kalau kartilago itu dia lebih kaku dari ligamen. Jadi kalau ini elastis, ini tidak elastis, ini lebih kaku dari ligamen. Dia termasuk ke dalam konektif tisu, sedangkan ini termasuk ke dalam jaringan tulang. Kartilago. Apa? Tulang rawan. Gitu. Menghubungkan otot dengan tulang, masih sama yang tadi, tulang dengan tulang. Ini, it protects bone and stops them from knocking together by acting as a cushion in between bones. Jadi kayak di lutut gitu, dia biar nggak, kan kalau kita loncat gitu misalkan, kan harusnya kan karena mereka nggak nyambung sebenarnya kan, tulang itu bisa jadi benturannya gitu kan. Nah kalau kalau jaringan kartilagonya tuh tipis gitu atau nggak bagus, biasanya kalau gitu melakukan gerakan itu akan terasa lebih sakit gitu. Itu kalau kartilagonya nggak ada. Itu jaringan-jaringannya. Jadi tahu ya ligamen mana, tendon mana, kartilago mana. Jadi jangan bingung. Sorry. Nah, sekarang kita ngomongin cedera. Tentu saja karena jaringannya ada dua, lunak dan keras, maka jenis cederanya juga bisa dibagi dua. Jenis cedera jaringan lunak sama jenis cedera jaringan tulang atau jaringan keras. Ini jenis-jenis cedera jaringan lunak. Ada sprain, strain, contusion, hop and counter cuff, abrasion, incision, laserasi, avulsi, dan tusukan. Ini sprain. Jadi mungkin kalau apa? Ini kadang dua ini kadang kan dibilangnya kesleo ya. Tapi ada sprain, ada strain. Bedanya tapi cuman di mana. Kalau sprain itu sebenarnya pada ligamen. Kalau strain itu pada otot atau tendon. Tapi sama dia, ada pendarahan di dalam menyebabkan penumpukan cairan sama. Nah, sprain dan strain ini bisa dibagi lagi gitu berdasarkan seberapa parah dia.
sebenarnya harusnya ada berapa persennya, cuman saya lupa angkanya. Saya kemarin mau masuk nambahin itu lupa juga. Tapi di sini derajat 1 ringan. Jadi kalau kalau kalian mungkin pernah begini ya. Pernah nggak sih? Saya dulu sering ya. Lagi lari gitu kan, lagi jalan pulang tiba-tiba kakinya gitu melewat. Jadi kalau kalau cuman sedikit bengkok begini, maka nanti kelihatan di sini dia tuh cuman dikit kan gitu kan ya. Sama aja sih. Ini nggak bisa lebih tebel ya. Nggak bisa. Jadi kelihatan dia ada rusaknya dikit tapi nggak kelihatan putus kan gitu kan ya. Nah, itu derajat 1 ringan. Tapi nanti silahkan dicari sendiri berapa sih gitu. Berapa robeknya itu kalau derajat 1. Kalau nggak salah 0 sampai 15 kalau nggak salah. Itu masih ringan gitu. Efeknya apa? Efeknya beberapa peregangan, sedikit nyeri, sedikit bengkak, tidak ada kehilangan gerak. Jadi ROM ini adalah range of motion. Jadi masih normal gitu range of motionnya. Kan kalau kalian kesleo gitu kan ya, nanti kalau kalian kesleo gitu atau mengalami hal ini tapi yang parah gitu, kan nanti dia nggak bisa gerak bebas ya kakinya ya. Ya karena ada bengkaknya juga gitu. Tapi itu istilahnya range of motionnya jadinya terbatasi. Nggak sebebas biasanya. Kalau ADL itu activities in daily life tidak berkurang karena memang ya masih nggak apa-apa, cuma sakit aja gitu, tapi nggak bengkak atau sedikit bengkak, terus nggak ada ngaruh ke pergerakan, dikit lah. Itu kalau dia derajat tipe 1. Nah kalau kalian lihat kan kakinya makin miring tuh. Nah ini dia lebih banyak putusnya kalau untuk sprainnya, ligamennya. Ini kan putus kan. Derajat 2 sedang, lebih banyak peregangan, robekan, nyeri, bengkak, dan beberapa kehilangan gerak. Jadi ROM sama ADL-nya makin berkurang. Jadi dia makin parah gitu aja sebenarnya. Lalu ada tipe 3. Nah, ini sakit banget. Robekan total, sakit berat, banyak bengkakan, kehilangan gerak, terkadang membutuhkan operasi. Kalau memang dia putus gitu. Kalau ligamennya putus. Kalau nggak putus sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya bisa lebih mudah sembuhnya. Kalau putus kan ya dioperasi tuh lebih buat biar dia nyambung lagi aja. Itu sprain sama strain. Ligament stretch, ligament torn slightly, ligament torn completely. 1, 2, 3. Lalu ada contusion, memar. Jadi sebenarnya sama, maksudnya di sini kan nanti biasanya kalau kalian lihat gitu ya, di bagian sininya nanti itu kan bengkak terus kadang merah gitu kan. Ini juga sama contusion memar. Cuman kalau memar itu kok merah sih Pak gitu. Ya itu karena ada lukanya, ada pendarahannya di situ, ada darahnya. Cuman dia kan nggak bisa keluar gitu kan kalau nggak ada luka luarnya. Makanya dia jadi bentuknya begini. Ada luka dalam. Ini kayaknya harusnya ini memar juga ya. Disebabkan oleh benda tumpul sehingga kulitnya nggak sobek gitu kan. Kan kalau sobek darahnya keluar kan. Menyebabkan pendarahan di bawah kulit tetapi tidak merusak kulit, menyebabkan pembengkakan, tampak ekimosis biru atau hitam. Hematoma adalah darah yang terkumpul di dalam jaringan yang rusak atau di dalam rongga tubuh. Jadi dia nanti membeku gitu. Ya. Tapi nanti dia bersih sendiri gitu. Kan tetap ada aliran darah yang lewat, nanti dia akan dibersihkan sama semua komponen tubuh yang lain. Tapi itu, jadi kalian jangan bingung kok biru Pak. Ya itu memang contusion. Lalu ada counter cup and counter cup. Jadi kalau
kup itu adalah cedera yang terjadi di tempat inisialnya. Jadi kalau kita kejeduk, itu adalah kup di depan itu. Ini kup. Di sini rusak jaringannya. Nah, kalau di otak itu kan bisa bergerak sebenarnya. Makanya kita bisa mengalami gegar otak tuh karena otaknya goyang. Gegar. Nah, ini sama. Jadi ketika kita dipukul gitu misalkan, atau kejeduk, nah otomatis otaknya tuh bisa kena gaya ke sana, terus nanti dia bisa nabrak belakangnya. Ini counter coup. Jadi coup itu adalah tempat dia kenanya, counter coup itu dia yang sebaliknya, gitu. Akibat itu. Secondary impact, primary impact. Terjadi di bagian berlawanan dari cedera awal, umumnya terjadi pada otak. Organ yang lain juga bisa bergerak sih, cuman biasanya dia nggak se-fragile ini gitu maksudnya. Kayak maksudnya ginjal kan ya terbang juga kan dia kan gitu kan. Cuman dia belakangnya tuh bukan tengkorak, nggak keras belakangnya ginjal. Jadi walaupun dia mengayun ke belakang nggak kejeduk apa-apa gitu. Kalau ini kan dia kejeduk tengkorak yang keras. Jadinya bisa rusak juga. Itu bukan kup. Lalu ada abrasi. Nah, kalau abrasi ini kulitnya rusak. Gitu. Disebabkan oleh hilangnya lapisan kulit. Cuman dia nggak begitu tebal. Jadi kalau kalian jatuh gitu terus nahannya pakai tangan gitu biar mukanya nggak ke aspal gitu. Biasanya tangan begininya luka kan di bagian sini. Dapat menyebabkan pendarahan tergantung dari kedalamannya. Kalau begini dia biasanya nggak berdarah kan, berdarah lah dikit di awal. Terus habis itu sisanya tinggal ada kuning-kuning gitu kan, cairan-cairan keluar, pembekuan darah. Biasanya ini cepat sembuhnya. Perih memang dari cepat sembuh. Karena dia nggak terlalu dalam. Biar kalian tahu ya, maksudnya kalau kita balik ke kulit, bagian ini tuh selalu mati. Gitu. Jadi dia tuh memang regenerasinya tumbuh yang baru di bawahnya, atasnya tuh nanti mati. Jadi kalau kalian pernah ada kulitnya ngelupas ganti kulit gitu, iya gitu. Dan nggak mesti begitu sebenarnya kulitnya tetap ganti. Gitu. Kalau kalian mandi gitu, atau kalian sebelum mandi gitu kan kadang ada yang digores terus jadi warna putih gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa menunjukkan ini kulit mati sebenarnya si warna putih itu. Salah buka. Nah jadi kalau tipis begini dia cepat gantinya. Lalu ada luka insisi, luka terbuka. Ini juga luka terbuka. Ini luka terbuka, ini luka tertutup. Nah, luka insisi ini disebabkan oleh objek tajam atau alat pemotong. Jadi dia tuh rapih banget. Kalau kalian pernah motong daging gitu kan, atau pernah lihat ikan di fillet, nah itu kan tajam gitu kan ya, itu irisan. Rapih pokoknya potongannya. Yang begini sembuhnya gampang, sembuhnya cepat, karena nanti nempelnya rapih gitu. Kalau kalian pernah nonton dulu ada ini saya dulu nonton anime Samurai X, terus ada suatu scene di mana dia mau cari pedang pengganti kan, terus dia datang ke tukang tempa pedang anaknya, terus dia bikin pisau, terus buat ngecek pisaunya dia motong lobak. Saking tajamnya lobaknya ketika disatuin nyatu. Tapi itu konsepnya mirip gitu. Jadi kalau lukanya rapih banget gitu, sebenarnya nanti jaringannya lebih mudah untuk gabung lagi gitu, nempel lagi. Atau kalau kalian pernah kepotong silet gitu kan, terus kalau kalian tekan kan nanti lama-lama dia nempel lagi kan gitu. Itu kalau dia lukanya tuh rapih potong incision.
Jadi nanti cuman kelihatan di luar aja ada bekas ini, tapi dalamnya tuh udah nempel lagi. Beda dengan ini. Ini kelihatannya mengerikan ya. Laserasi. Jadi kalau laserasi ini lukanya sama kayak insisi dalam gitu ya. Cuman bedanya dia tidak rata. Jadi kalau kalian lihat gambar ini tuh ya nggak rata gitu kan ya. Jadi ini kan nempelnya susah ya, tinggal dijahit aja sih luarnya. Tapi nggak rata, bedanya itu aja. Tapi sama-sama dalam. Ada juga yang avulsi namanya. Ini robek. Ini ya rusak lah. Obatnya sebagian dari bagian tubuh, memisahkan sebagian jaringan lunak dari tubuh, terkadang disertai pendarahan. Jangan melepaskan serpihan kulit akibat avulsi yang belum terlepas. Karena nanti lebih lama dan lebih ngebekas sebenarnya. Jadi dulu saya pernah ketusuk di tangan ini. Ketusuk, pokoknya hal konyol lah. Cuman terus akhirnya saya potong bagian ujungnya gitu, karena ganggu kalau buat saya. Terus akhirnya nggak hilang bekasnya. Jadi biasanya sih sebenarnya harusnya kita nunggu dia mati sendiri sebenarnya, nunggu dia regenerasi sendiri. Waktu itu saya lagi dudul aja gitu, terus saya potong aja. Karena kelamaan. Ganggu di situnya dia. Saya nggak punya plester kalau waktu itu. Robeknya sebagian dari bagian itu. Jadi kalau begini pun sebenarnya ini jangan dipotong gitu, maksudnya dibersihin terus ditutup lagi aja gitu. Begitu akan lebih cepat sembuh, walaupun nanti itu akhirnya bagian ini tuh pasti lepas gitu, mati ganti, tapi sebaiknya jangan dilepas langsung gitu, karena nanti sembuhnya lebih susah. Kan konsepnya sama ya, ketika kalau kalian pernah tahu ada orang luka bakar kan, justru dia ditempelin kulit gitu kan ya di luar supaya lebih cepat sembuh. Ada juga yang parah banget gitu, namanya amputasi. Jadi putus gitu, putus. Bagian tubuh terputus seluruhnya. Kalau potongannya rapi sih enak ya gitu, maksudnya masih gampang gitu. Kalau ini kan susah ya. Ada jaringan yang hilangnya. Gitu kan. Nah, tapi ini juga masih bisa disambungin sebenarnya. Tapi ya nggak semudah itu gitu. Amputation dari PA. Tentu saja kita harus menyimpan bagian yang putusnya ini, bawa ke dokter gitu kan. Jadi walaupun bisa disambung, ya susah. Mungkin kalian pernah sering lihat di TV ya, di film. Jadinya putus terus dimasukin ke masukin ke es gitu kan, plastik apalah gitu ya, yang dingin, terus dibawa ke rumah sakit buat disambungin lagi kayak gitu. Konsepnya sama. Karena dengan dingin sebenarnya masalahnya itu adalah ketika putus dia kan tidak dapat suplai darah yang baru ya. Nah, ketika dia tidak dapat suplai darah yang baru, nanti jaringannya bisa mati. Karena kan dia butuh energi kan. Makanya didinginin. Karena dengan dingin, metabolismenya turun. Jadi kayak idle gitu nanti soalnya. Nah, jadi dengan begitu dia bisa lebih tahan tanpa suplai darah yang baru, suplai nutrisi yang lain gitu. Terus baru nanti disambungin, terus nanti dia dapat lagi suplai nutrisi yang lain. Konsepnya gitu sebenarnya. Ada juga luka tusukan. Ini debus. Diakibatkan masuknya benda tajam ke dalam tubuh, potensi terjadinya infeksi lebih tinggi. Jadi dia nembus kan. Dia ya tergantung dari jaringan apa yang ditembus gitu, nanti dia juga bisa menembus bagian apa aja. Itu suka. Kalau kalian lihat debus, mungkin habis ini adalah ditarik dan tidak ada luka. Tapi itu juga bisa. Tapi itu jenis-jenisnya, ada macam-macam. Tapi semuanya sama. Tahapan penyembuhannya itu sama. Semuanya ada inflamasinya, ada perbaikannya, ada mana yang ketiganya? Pemodelan ulang.
Jadi inflamasi akut itu, tahap inflamasi itu dia nanti tiba-tiba merah aja gitu kan ya, kulitnya merah atau apalah gitu. Jam 8 ternyata. Ya nanti dia merah, bagian tubuh cederanya atau yang terlukanya merah, sel di area tersebut mati. Nah ketika dia mati ini, dia akan mengaktifkan imun respon gitu kan ya. Terus mungkin ada bakteri juga atau apa. Meningkatnya aliran darah menuju area cedera. Jadi ketika ada luka di suatu tempat, nanti respon tubuhnya adalah meningkatkan aliran darah menuju area cedera. Makanya berdarah gitu kan. Kenapa sebenarnya tujuannya apa? Ya, tujuannya ini berperan membawa sel dan senyawa kimia yang berperan dalam penyembuhan luka, pembekuan darah, apa untuk imun respon gitu kan, untuk membunuh pagosit patogen gitu kan. Nanti dia bawa makrofag yang fungsinya adalah untuk fagositosis, memakan bakteri atau sel mati. Lalu ada leukosit untuk melawan infeksi, lalu ada platelet yang membantu dalam pembekuan darah. Itu yang dibawa sama darah. Di sini bilang berlangsungnya selama 2 hari, tapi ini adalah yang paling cepat terjadi. Respon awal kalau ada luka. Kalau itu udah jalan gitu ya, baru habis itu ada tahap perbaikan. Jadi kalau udah kering gitu misalkan, udah berhenti, udah nggak ada infeksinya gitu. Nah ini jalan. Area cedera diisi dengan darah, sel, dan senyawa kimia, mengembalikan area senormal mungkin. Lalu ada fibroblast yang akan membentuk fiber pada area cedera. Antara sel yang baru muncul sama ini, fibroblast membentuk fiber itu harus timbang, harus balance. Karena kalau enggak nanti lebih banyak skarnya atau bekas lukanya. Langsung sama 6 minggu hingga 3 bulan tergantung pada tingkat cedera. Kan ada juga yang sembuhnya cepat kan gitu. Kalau lukanya kecil kan gitu. Minggu udah kelar. Lalu tahap ketiga ini adalah tahapannya. Jadi misalkan ada luka gitu, ini lukanya sampai ke dermis. Nah, jadi akan masuk nih inflammatory chemical release from injury. Jadi ini adalah senyawa-senyawa yang dilepaskan oleh sel-sel yang di sini. Jadi ketika sel di sini rusak kan ada yang mati, ada yang apa. Nah nanti sel-sel di daerah ini tuh akan menghasilkan sitokin, inflammatory chemical, apalah itu namanya. Nah ini yang akan nanti menarik limfosit kah, makrofag kah, gitu untuk sana. Jadi ketika ada sinyal ini, maka white blood cell akan masuk ke area injury, gitu kan. Terus dia akan memakan sel mati sama patogen dan apapun itu. Lalu selesai itu baru nanti ada ketutup lukanya. Sini dibilangnya sel epitel itu akan membelah karena ini tuh sel epitel. Jadi kalau kalian tahu gitu ya, harusnya tahu ya, Anfis kan udah ya. Ini di Anfis ngomongin epitel nggak sih? Ini epitel semua. Ini semua epitel. Cuman beda jenis epitelnya. Walaupun ada di sini sel lain yang bukan epitel, tapi mayoritas itu epitel. Tapi ada juga fibroblast tadi. Ada fibroblast. Nah sebenarnya harusnya yang paling utama untuk menggantikan jaringan yang rusak itu adalah epitel. Karena itu yang normalnya. Nah, ketika fibroblastnya lebih aktif, terus dia menghasilkan fibros tisu, maka dia jadinya scar atau apa ya istilahnya, scar lah ya. Ada istilahnya yang lain, cuma saya lupa. Itu. Nah, kalau baru-baru begini nanti kita juga lihat bahwa lebih banyak makrofag di daerah itu karena habis bekerja di situ. Nah ini epitelial akan terus membelah dan dia akan menutup
lukanya gitu kan. Kalau dia sehat gitu ya, kalau orangnya masih muda, maka pembelahan epitelialnya ini akan lebih cepat gitu. Sehingga makanya biasanya kalau masih muda tuh lebih jarang punya luka yang membekas tuh jarang. Karena cepat dia prosesnya. Lalu ini ketika sudah lewat tahapan tahapan perbaikannya, maka epitelialnya itu akan mengalami maturasi sehingga nanti dia akan memiliki sifat yang serupa dengan jaringan aslinya. Entah dia elastis gitu kan ya. Ini bilang kontrak kan, dia elastis, dia atau dia keras, tergantung sifat jaringan aslinya apa. Terus kalau kalian lihat mungkin kan, oh sama nih warnanya udah bener gitu kan, tapi masih ada beda dikit lebih keras atau apa itu mungkin di dalamnya masih ada scar gitu. Maka setelah itu tahapan selanjutnya adalah remodeling ulang. Jadi remodeling ulang itu adalah untuk ya ini kalau ada scarnya maka dia akan dihilangkan secara perlahan, tergantung berlangsung selama 1 tahun atau lebih, merupakan cara tubuh untuk membangun kekuatan jaringan pada tendon, ligamen, dan otot untuk menahan beban saat tubuh beraktivitas. Jadi kalau kalau eh, apa ya contoh yang pernah ada ya pada prinsipnya sama lah kalau kalian pernah tahu ada atlet gitu terus diberitakan bahwa dia mengalami robek ligamen gitu terus dioperasi untuk disembuhkan kan dia nggak bisa langsung bekerja normal kan gitu kan karena dia nunggu dulu supaya ya itu membangun kekuatan jaringannya lagi. Terus makanya kadang harus fisioterapi perlahan-lahan supaya yang baru itu yang tadi diperbaiki tadi juga terbiasa dengan bebannya. Balik lagi sama kayak biomaterial karena dia juga dipengaruhi sama apa jaringan kita tuh dipengaruhi juga sama apa fisika bukan fisika sorry sama induksi fisikal gitu. Jadi kayak tekanan gesekan kayak gitu. Jadi itu juga makanya ada fisioterapi kan gitu kan. Ini kita skip aja, tapi ini adalah prinsipnya hal yang dilakukan kalau ada luka gitu. Jadi ada istilahnya RICE. Kita istirahat, dikompres dengan es, terus dinaikin. Tapi kadang ini nggak tepat juga sih. Gitu. Makanya ini tergantung juga. Tapi ini adalah yang umum dilakukan sih. Nah ini proses penyembuhannya itu, jadi ada yang melakukan apa ya semacam penelitian singkat lah gitu, penelitian sederhana antara proses penyembuhan ketika dia pakai ini RICE ini dan nggak pakai. Jadi dibilang ini setelah adanya injury, soft tissue injury gitu, ini kan kelihatan putus ya. Ini kan kelihatannya putus tapi putusnya lebih dikit kayaknya. Nggak sama nih. Nah, ketika dia nggak pakai RICE itu 24 jam, maka ya darahnya kan tadi kan keluar gitu kan ya. Kan dibilang peningkatan aliran darah ke situ membawa semua senyawa dan sel ke situ. Jadinya dia lebih bengkak. Sedangkan yang ini enggak. Control of bleeding and swelling. Nah, jadi dia akibatnya apa? Karena bengkaknya sedikit, gerakannya sedikit terganggu, maka dia sakitnya juga lebih sedikit. Sedangkan yang ini enggak. Efek long termnya adalah nanti di sini karena tidak di treatment dengan baik gitu di awal, dia akan lebih mungkin memunculkan jaringan parut. Oh iya, jaringan parut namanya scar tissue yang dapat mempengaruhi pergerakan dan kekuatan karena memang jaringan tisu ini karakteristiknya tuh beda. Kalau kalian punya gitu kan ya di kulit itu ada jaringan parutnya, dia tuh biasanya lebih keras kan gitu kan, lebih kaku gitu. Maka dia akan mempengaruhi sebenarnya sama fungsinya si jaringan aslinya.
Sedangkan kalau kita pakai RICE katanya untuk long term-nya itu bisa meminimalkan pembentukan jaringan parut gitu kan ya, dan mengembalikan kekuatan dan pergerakan optimal dari jaringan itu. Cuma ini nanti perlu ini juga sih, karena balik lagi yang tadi saya bilang, uh, elevation-nya ini yang terakhirnya ini kadang tidak tepat. Kita break dulu 5 menit ya sebelum kita masuk ke sini ya. Saya harus mengambil jeruk supaya saya tidak ngantuk. Ya, karena ini masuk jam ngantuk saya nih. Ada yang punya pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Ngantuk saya tuh. Nggak ada. Duduknya tuh agak asem, makanya saya lumayan nggak ngantuk. Oke. Nah itu tadi adalah tahapan penyembuhan luka secara umum. Kayaknya itu juga ada di biosel ya, atau enggak ya? Tapi pada prinsipnya tentu saja ya penyembuhan luka itu sangat dipengaruhi oleh lukanya sebesar apa gitu. The greater the injury, the longer the healing time. Lebih susah. Karena balik lagi jaringan sel yang digantikan kan lebih banyak kan. Jadi selain degree of the injury, location-nya juga ngaruh. Contohnya di lutut. Kalau kalian pernah luka di lutut, tepat di lututnya gitu ya, itu sembuhnya pasti lebih susah. Karena dia gerak dan ketarik-tarik gitu. Kalau lututnya nekuk kan ketarik kan gitu ya. Atau di jari. Karena dia banyak megang apa gitu kan, otomatis lebih sering kontak dengan lukanya gitu. Jadi itu juga ngaruh.
blood supply of the injury. Nah, poor blood supply, longer healing process. Nah ini tapi tergantung dari orangnya gitu ya. Kalau orangnya aktif sih harusnya tidak ada masalah sama blood supply. Age of the athlete. Oh ini kalau untuk atlet. Tapi pada prinsipnya age itu pasti ngaruh. Uh, Tidak selalu orang yang lebih muda itu lebih cepat penyembuhan lukanya. Terutama kalau yang mudanya itu nggak ngapa-ngapain gitu, cuma tidur aja gitu kan. Sementara yang seniornya itu rutin gitu, olahraga, atlet gitu. Maka mungkin saja yang lebih tua ini masih lebih cepat. Jadi uh, walaupun lebih umum yang lebih muda itu lebih baik gitu ya generasinya, tapi hal itu juga dipengaruhi sama gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup kalian nggak bener ya 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 ngaruh gitu maksudnya. Mungkin kalian pernah juga tahu apa ada istilah usia metabolis gitu kan, usia metabolis gitu. Apa sih istilahnya? Jadi anak orangnya harusnya 19 tahun tapi kalau secara metabolismenya 50. Ya itu karena gaya hidup. Ada lagi banyak faktor yang bisa mempengaruhi poor nutrition tentu saja. Jadi kalau kita namanya penyembuhan luka, dia kan menumbuhkan jaringan baru ya. Selnya kan harus banyak yang baru ya. Untuk bikin sel kan butuh makromolekul. Untuk itu butuh nutrisi gitu kan. Kalau nggak ada nutrisinya ya itu juga jadi lambat. Ada penyakit diabetes, nah ini juga ngaruh. Ya, penyembuh apa? Diabetes kan darahnya susah beku kan gitu kan ya. Ya otomatis dia lama susah. Bahkan dulu paman saya ya, paman ya orang Batak kan semuanya paman gitu, ada tulangnya banyak. Tapi pada dia tuh diabetes terus sudah parah lah gitu kan ya. Terus kakinya tuh kan buat ngetes apakah pembusukannya sudah menyebar apa enggak, apakah jaringan ini masih bagus apa enggak, ditusuk pakai jarum kan gitu kan ya. Cuman nggak tahu mengapa, mungkin emang ada salah prosedur juga. Bekas jarumnya itu pun jadinya nggak sembuh. Jadinya ikut busuk juga gitu maksudnya di bagian itu. Jadi penyakit itu juga mempengaruhi proses penyembuhan luka tentu saja. Atau kalian pernah dengar, saya lupa namanya, penyakitnya orang ini kerajaan Inggris. Saya lupa. Yang pembekuan darahnya tuh sulit juga, cuma saya lupa. Itu juga ngaruh. Obat-obatan itu juga ngaruh, kortikosteroid, karena dia mempengaruhi aliran darah, mempengaruhi hormon sama komponen senyawa lainnya di dalam tubuh. Lalu ada infeksi apa enggak itu juga mempengaruhi. Jadi makanya otomatis kalau lukanya terbuka, yang pertama dilakukan adalah dibersihin dulu lukanya. Habis itu baru yang paling penting memang dibersihin. Oke? Oh ini tadi udah ya, ini tadi udah. Tuh ini kalau kalian lihat, siapa tahu kalian nggak lihat, ini parah banget kan ya. Tapi balik lagi sebenarnya, kalau orang ini tuh punya memang elastis banget gitu ya, kan mungkin kalian pernah lihat pertunjukan sirkus ya, ada orang yang memang elastis banget terus bisa begini gitu, nggak apa-apa. Mungkin cederanya sebenarnya nggak separah itu, cuman kalau ini mungkin separah itu. Nah ini ada beberapa faktor lain yang menghambat penyembuhan. Kalau ini kan tadi ya sama sih, faktor yang lain menyebabkan. Di sini ada nutrisi juga. Cuman inflamasi ini, walaupun ini merupakan tahapan normal dalam
penyembuhan luka, tapi sebenarnya yang berkepanjangan itu juga nggak bagus. Gitu. Sama kayak demam ketinggian kan kita nggak sehat ya, bisa meninggal juga karena stres. Gitu. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ya tadi kalau lukanya itu jadinya kebuka, jadi nggak nyatu gitu, nggak 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 rapet. Nah itu juga akan lebih susah dibanding yang lukanya tuh rapet, yang kayak insisi rapi tadi itu lebih cepat kan gitu ya. Masa spasm tadi udah infeksi. Kalau ini adalah lajunya si fibroblasnya menghasilkan scar tisu sama laju penghancurannya. Nah, ini contohnya gitu. Nanti dia akan ada scarnya. Dan kadang scar begini tuh hilang, kadang enggak. Itu juga. Nah, ini kalau di luka gitu, kalau untuk apa tanda infeksinya itu gampang sebenarnya kelihatannya. Kalau ada warna merah, terus nanti tiba-tiba eksudat lukanya warnanya kuning mendekati apa namanya? Mendekati pus, apa sih namanya? Lupa saya. Pus bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya. Eh, hmm, nanah, mendekati nanah. Nanah, ya. Nah, jadi kalau dia nih dibilangnya setelah 2 sampai 7 hari terus dia masih merah gitu kan ya. Terus agak-agak lembek gitu. Terus agak panas di lukanya. Jadi kalau kalian bisa tuh kalian pegang luka tuh agak anget gitu kan. Nah, itu sebenarnya menunjukkan adanya ya menunjukkan inflamasi gitu kan ya. So, inflamasi kan juga bisa disebabkan oleh infeksi. Sementara harusnya kalau tadi kalian lihat di depan kan inflamasi itu cuma 2 hari dia kan tulisannya gitu kan. 2 hari kan? Ya berlangsung sama 2 hari. Gitu. Walaupun ada yang lebih gitu kan tergantung dari ininya. Cuma normalnya begitu. Nah kalau masih lama, masih terus, berarti kemungkinan ada infeksi. Hal ini juga bisa dilihat dari kelenjar yang ada di dekat situ. Karena kan kelenjar limfa kan banyak ya. Jadi kalau ada infeksi biasanya dia juga bengkak gitu. Terus warna venanya ada lebih merah. Ini komplikasi dari penyembuhan luka, terbentuknya scar, sama ini resuming activity susun. Jadi nggak bagus juga gitu. Walaupun tadi saya bilang pertumbuhan jaringan itu bisa dipengaruhi sama tekanan gesekan ya kalau perlu ekspresi dan jadinya tidak bagus untuk nah untuk membantu penyembuhan luka karena saya bilang antara luka yang terbuka begini sama luka yang sisi ini kan lebih lama ya. Nah untuk membantu ini gitu itu bisa pakai namanya dressing dan bleaching. Kita bisa ini bisa ditarik lah gitu dia disakuin kita bisa feel dengan sesuatu itu dressing atau itu juga dressing sebenarnya untuk meminimalkan jari-jari baru yang harus dibangun supaya
supaya dia nyatu. Kalau kita ada dia lebih dekat kan dibandingkan dia cuma butuh sedikit tumbuh. Walaupun dia harus ya banyak dia lagi supaya apa normal lagi gitu. Nah, si racing sama di sini sebenarnya fungsinya adalah tiga sendiri bilang satu itu adalah mengendalikan keadaan, yang kedua itu adalah melindungi dari kemungkinan kerusakan lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah mencegah kontaminasi dan infeksi. Jadi kalau kalian lihat punya tempat kalian gitu, ada yang bikin penelitian itu bikin ini tapi pakai dibandingin antibacteri misalkan dulu gitu ada bakteri atau apalah gitu jadi pakai itu misalkan. Tapi itu fungsinya itu untuk mencegah kontaminasi dan infeksi lanjut, terus terakhir sudah biar cepat kering dan keadaan untuk mencegah luka lebih lanjut. Kalau yang tadi saya bilang kalau banyak hari-hari itu harus sering-sering untuk dan ke GJC buka apa lagi yang misalnya dia bisa nutupin itu yang nggak ada usaha lebih lanjut. Itu harus tanya ada sadar ada tulang. Jadi kan ada jaringan lunak. Nah, kalau coba pada tulang ini bisa dibagi jadi beberapa. Kalau sudah umum itu ada patah, sisi dislokasi, digeser dan gitu. Kalau patah. Jadi ini ada pertanyaan begini. Why do bones segregate how much force must be applied for bone back tujuannya adalah tidak tergantung gitu. Jadi ada orang-orang yang balik dia. Kalau kita ngomongin orang tua dengan osteoporosis otomatis force-nya juga tidak banyak. Kalau kalian pernah lihat film yang tulangnya dari kaca gitu kan itu memang ada penyakit ya. Dia cuma pentok gitu ya dekat tulang gitu. Itu juga pengaruh. Terus gimana force itu ditekankan gitu di sudutnya atau letaknya itu juga ngaruh ke seberapa mudah dia menghancur tulang di tulangnya sama posisi di tubuhnya itu ngaruh. Ini lokasi yang apa sih kalau menurut saya contohnya gambarnya detail banget gitu. Nah kalau ini sebenarnya kalau ke tukang apa udut ke cimas di akan mungkin mudah mungkin gampang buat mereka karena mereka cuma ya balik ke tempat gitu. Jadi ketika ini itu namanya pukulet gitu. Jadi tulang itu nyatu atau berada di posisi yang tepat agak tinggi yang nyatu yang dia tidak pukulet. Jadi biasanya kan ini akan apa gitu pokoknya biasanya setelah yang tinggi gitu gaji biasanya itu otomatis sebenarnya kalau gaji kan sendinya juga rusak ya tingginya karena kalau ada lebih kerja lebih banyak karena lebih banyak itu punya tulang itu tuan yang infeksi dan tadi juga menyebabkan aksi strain dari ya terus buat agar ada selalu gangguan saraf dan dia bengkok dislokasi juga bisa
lagi ada namanya gesture prestasi, education dan self. Jadi ini mungkin geser aja bentar terus nanti kita berangkat dia balik lagi ke tempat semula. Ada yang bisa. Jadi kalau yang ini saya rasa nggak balik sendiri gitu. Kalau geser dikit kalau camping ini nggak bisa. Akibatnya tuh bisa berubah bentuk mulai aktif dan udah tidak ada. Dan sebenarnya ketika jadinya dislokasi itu sebenarnya kadang bisa juga ada tetap jadi yang menarik kan force-nya besar gitu ya. Makanya ada terjadi juga gitu. Dari bilang jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan apa referensial itu disebut dengan failure point. Jadi berapa energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan apa terbang. Tapi balik lagi tentu saja dia gantung sama tulang apa pada siapa masih beda. Jadi bilang orang-orang yang harus berproses punya failure point dan orang-orang yang hari-hari. Lagi ini bisa dijelaskan berdasarkan jenis dari impactnya sama bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana si efeknya itu terjadi. Jadi bisa dibilang kedua fight ini kan tergantung dari jenis efeknya itu seperti apa. Kalau yang lain itu dia tipis tapi sakit begitu terasa. Kalau chip itu ada bagian kecil yang bilang gitu. Kalau application itu buat jadi mau diklasifikasikan sebagai mana kalau ternyata itu berarti ada yang harus rusak gitu ada jadi lebih lemah. Jadi dia bilang dengan file apa aja maka idealnya orang-orang itu harus disiplin menggunakan case gitu ya gips itu sama berapa minggu ya tergantung orang-orangnya sih. Kalau orang-orang cepat itu nyebut susah beberapa caranya bisa disiplin mungkin langsung di si ada bisa langsung bekerja dengan normal. Ini jadi switch factor ada banyak ada dua yang biar ini ambil fungsi factor khusus. Jadi dia bapak tergantung atau kayak tendon yang menarik alat sehingga lepas tulang kan tendon memungkinkan otot tulang dengan rasa ketarik kalau kita lagi beraktivitas itu misalkan ototnya kontraksi itu sampai jadinya kalau lelah gitu dan ini fungsi. Ada juga stress known as static factor untuk objektif stress. Jadi dia ini biasanya menyebabkan oleh misalkan kalian tahu paling kan dia stress ulang gitu. Stress. Ada potong berburu biasanya nggak parah ini biasanya atau yang tadi dislokasi memang nggak nyata tiba-tiba terasa sakit lagi itu sudah stres karena yang masih
potential X-ray atau apa yang hormon. Nah ini contohnya. Jadi ini tulangannya misalnya kalau retak kayak gini kan filter jadi nggak terlalu rata tapi tetap terasa lebih sakit gitu. Lalu ada yang lebih parah sepertinya ini vaksin fatal. Jadi dia biasanya terjadi pada tulang yang mengalami mutah. Jadi dia kayak apa kalau kalian pernah berkait ujian kayak gitu. Kan kalau kalian berkait terus sangat keras gitu, dia sobeknya membentuk. Sobeknya itu gitu. Nah ini mirip. Nah ini contohnya. Jadi kalau Bandung apa yang juga dilakukan yang lain-lainnya seperti gitu kalau ada kalian lihat orang gitu orang ice skating atau lain-lain itu bisa dilakukan. Ada otopsi on X-ray itu like on activity jadi dia ini just viral. Jadi beda kalau kalian mau bikin apa implannya dan ini gimana sebenarnya apa bisa keluar gini gitu atau ini jadi dia habis beberapa saat terus ternyata dia cek fake gitu. Dia ngomong dulu pindah arah di sini tuh muter kakinya jadi ada kayak sesaat tuh tensinya tinggi. Nah itu yang bisa emang dia gerakan yang apa namanya cek ada juga resep nominal. Jadi dia panjang tulang-tulangnya. Ini pol ini. Jadi tulang-tulangnya letaknya tuh section-nya segitu gitu. Alasan like nah ini contohnya adalah atlet lompat apa sih lompat galak. Terus dia nggak ada di matras, tapi dia ada dengan kakinya dan dia ada ketatnya gitu, straight di kakinya yang tengahnya banyak ada juga kelakuan tensi. Jadi dia faktor yang terjadi akibat ada yang posisi lain. Nah ini biasanya terjadi pada tulang-tulang yang kejepit atau yang nggak tanah. Tubuh sensasi ini tadi kalau ada spine ini kan ada bubur gitu kan. Sedangkan yang bubur-buburnya menopang ke bawah, sementara tulangnya menopang ke atas gitu. Makanya yang lain kan akan balik ya dari bawah sama dari atas. Walaupun semuanya sama. Jadi bagaimana ini juga dia menerima dari dua arah. Kalau contohnya ketika atlet mendarat on fit ada batas jadi ada bom gitu dari dia jadi ketika dia mendarat ada tekanan di bawah sementara bom ini tekanan dari atas jadi ini tetap posisi sama focusing concentration itu lalu ada objek dia lain terus one segmen jadi kalau yang tadi tidak kalau ini bukan cuma ini if obvious in a way diri dari bone like longer material then make easy for bone out of the game. Jadi kalau ini
lama sembuhnya karena kemungkinan gerak tinggi, makanya kalau dikasih selat mungkin dikasih lebih dari 1 kali atau kemungkinannya dan kita berapa. Ini berangkat bagi kesehatan. Lalu ada namanya effort limited. Di sini karakternya itu dia menjadi seharian kecil bonus karakteristik molecular. Contohnya ini yang dikatakan baseball catcher, karena kan bola baseball itu kan cepat, terus ditangkap pakai tangan. Nah, ketika kena momentum nangkap bolanya dia bisa atak. Karena gaya kelasnya dia bisa banyak. Jadi pecahan kecil. Untuk action kom. Ada juga financial bisnis. Biasanya dia bisa remaja atau anak-anak tua lebih jadi masih punya karakteristik yang mirip dengan perilaku. Ben saya only pakai itu. Dia ada ibu-ibu ada juga transfer itu tadi objek kalau objek itu ini dia sudah lulus ada tulang itu ada tubuh saya terus kebun berbun ini patahnya begini kalau tulangnya begini apa begini semuanya sudah lulus. Ini susah dibedakan. Ada juga fans daripada sini ini ada jadi ketika dia tulang ini akan menekan bagian dalam bagian namanya facial lalu ada flow out ini pada ini dari matanya okay, so when I squeeze the high puasa down into the small bone that I rush and availability to the mouth of eye. Okay, so when I have like eye, ketika ada bola dia bola menekan mata, terus ya ini tulang anak-anak. Dan ini yang lucu. Ya. Jadi dia akan sama matanya. Jadi khusus di mata. Yang lain. Ada lagi foto. Jadi memang dia punya penyakit patologis. Di sisi proses weekend bunuh memang udah sakit, jadi lebih mudah patah gitu. Little stress is close. Padahal little stress mostly appears among teenage athletes due to job competition dan lain-lain. Lalu ada juga saluran artifisial. Ini terjadinya di tulang artifisial gitu. Di ada pokoknya bagian itu. Artifisis area bone where drop obvious. Jadi ini tulangnya itu kan tulangnya di bagian ini. Semua tulang itu ada bagian artificialnya. Tapi tentu saja dia pakai skill kita dewasa baru dewasa kan kita tidak tinggi. Especially yang bagus. Dia tuh kalau kalian notice juga kalau kalian makan tulangnya bagian ini kan lebih lembek. Nah ya itu ibu isi yang ada sehingga dia antara dapat itu adalah area di bagian tulang rusuk. Orang dewasa tidak ini memang udah enggak tumbuh.
tapi beberapa tulang masih punya bagian itu. Tidak akan tanpa X-ray, fisik clear, ada karena memang mungkin karena dia lembek juga gitu ya, maka nggak kelihatan. Ini adalah dari cedera tulang cedera jaringan ada yang sakit, ada deformitas sudah berbentuk berkurangnya kehilangan kemampuan bergerak, bengkak, kritis. Nah, tapi tahap penyembuhannya juga sama aja. Dia tahap apa di sini dia jadi inflamasi. Tapi pada sini di sini dia jadi kerusakan tulangnya dan jadi darah gitu. Ini adalah inflamasi. Kalau tadi bilang ada makel-kelaf itu gampang sitosis, maka di sini ada osteoklas yang melakukan itu. Dia akan memanfaatkan debris akan menyerap kembali ke dalam tubuh. Lalu ada osteoklas yang akan membuat lapisan baru tulang. Ini benar-benar bermanfaat. Habis itu sama ada dia bentuk tulang baru, lalu ada juga perbentukan bakteri infusnya, jaringan gadutnya, infusnya langsung pada bagian bulu dan bulan dan ada karena memang dia proses jaringan benar-benar seperti itu. Tapi ini pun belum tumbuh dari 3 bulan itu belum tumbuh dari DPR. Baru kemudian dari modeling. Jadi tahapannya sama aja, sama proses itu. Cuman bedain namanya. Kalau di sini bilang namanya akut, yang tadi namanya inflamasi. Tapi prosesnya pun sama inflamasi. Di modelingnya lama, nggak tahu kan. Kalau ada bentuk halus, jaringan halus itu saja dia identikan. Ini adalah beberapa hal yang dilakukan ini sebenarnya ada yang kaitan sama ini juga sama belum yang bisa dilakukan. Ini bagian ini juga ada yang tidak bilang pakai electricity. Lalu ada yang pasien yang dibilang bone that heals sama with bone increases pain itu ada di sana dari tubuh. Jadi ada juga memang fracture yang ketika tumbuh gitu dia nggak nyatu lagi. Ketika tumbuhnya ketika selesai semuanya dia nggak lagi. Ini tahapannya tadi ada makhluk di sini dan informasi tapi sudah sama-sama ada. Ini ada informasi hardware remote. Itu aja kriterianya untuk ketemuan model ini. Jangan lupa tadi saya udah publish tugas yang harusnya muat 10, jadi silakan lihat saya kumpulkan. Adanya tentu saya ahli ketemuan hari ini itu kali kalau tanya juga komunikasi masih